Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa, NIM 7012000150 dari kelas 1B Sistem Informasi. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area network tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host Bluetooth dengan jarak terbatas. Kelemahan teknologi ini adalah jangkauannya yang pendek dan kemampuan transfer data yang rendah. Jadi kalau mau transfer itu nggak boleh jauh, harus berdekatan karena ya jangkauannya itu yang pendek dan kemampuan transfer datanya itu yang rendah. Jadi ya kalau mau transfer tuh agak lelet. Nama sejarah Bluetooth. Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harold Blatten, yang di Inggris juga dijuluki Harold Bluetooth. Kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap, ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia. Bahkan wilayah Skania di Swedia tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja itu sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Jerman yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harold Bluetooth, yaitu Hegel dan Blatten, yang kemudian digabungkan. Awal mula dari Bluetooth adalah sebagai teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas sekitar 10 meter. Bluetooth berupa card yang menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11 dengan jarak layanan yang terbatas dan kemampuan data transfer lebih rendah dari card untuk wireless local area network. Pada bulan Oktober di tahun 2001, Bluetooth telah diperbarui dan dirilis versi 1.1 dan 1.2. Digunakannya mesh pada perangkat hardware device address untuk melindungi pengguna dari identity snooping atau pengintai maupun tracker. Penggunaan protokol tanpa nama atau anonymous mode sudah tersedia namun tidak diimplementasikan. Adaptive frequency hopping dengan memperbaiki daya tahan dari gangguan frekuensi radio. Transmisi berkecepatan tinggi. Versi 2.0 diperkenalkannya non-hopping narrow band channel. Channel ini bisa digunakan untuk memperkenalkan layanan profile Bluetooth oleh berbagai device dengan volume yang sangat tinggi dari perangkat Bluetooth secara simultan. Tidak dienkripsinya informasi yang bersifat umum secara real time sehingga dasar kemacetan trafik informasi dan laju trafik ke tujuan dapat dihindari. Waktu transmisikan oleh perangkat dengan melewati setiap host dengan kecepatan tinggi. Koneksi berkecepatan tinggi, multi speed level. Spesifikasi Bluetooth.
Bluetooth menggunakan salah satu dari dua jenis frekuensi split spektrum radio yang digunakan untuk kebutuhan wireless. Transmisi. Bagaimana data bisa bergerak di udara? Wireless LAN mentransferkan data melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan teknologi yang dipakai adalah Speed Spectrum Technology atau SST. Dengan teknologi ini memungkinkan beberapa user menggunakan pita frekuensi yang sama secara bersamaan. SST ini merupakan salah satu pengembangan teknologi CDMA. Dengan urutan code sequence yang unik, data ditransfer ke udara dan diterima oleh tujuan yang berhak dengan kode tersebut. Usage model. Protokol Bluetooth menggunakan kombinasi antara peer switching dan packet switching. Komunikasi point to point dan point to multipoint. Layanan file transfer to PC from PC, headset audio. Sistem utama Bluetooth. Sebagai radio transceiver, baseband light management, control baseband atau processor core, screen wire, PCM, fungsional. Baseband light control menghubungkan perangkat keras radio ke baseband processing and layer protocol fisik. Link manager melakukan aktivitas-aktivitas protokol tingkat tinggi seperti melakukan link setup, autentifikasi, dan konfigurasi. Alasan split rate spektrum. Kemampuannya membatasi interaksi internal akibat padatnya lalu lintas komunikasi yang menggunakan frekuensi radio. Kemampuan menolak penyadapan informasi oleh penerima yang tidak dikenali. Dapat dioperasikan dengan kerapatan spektral berenergi rendah. Penggunaan yang lebih aman. Frekuensi ini dapat melakukan lompatan gelombang hingga 1600 lompatan per detik. Hal ini mempersulit dilakukan penyadapan data, karena lompatan sinyal data yang cepat dan tidak beraturan sulit ditangkap oleh transceiver lain, kecuali transceiver penerimanya. Noise yang lebih kecil dan jarak pita gelombang yang sempit dapat menolak interferensi. Karakteristik radio Bluetooth. Bluetooth layer. Penjelasan. Bluetooth radio, lapisan terendah dari spesifikasi Bluetooth. Lapisan ini mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat transceiver yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Baseband, lapisan yang memungkinkan hubungan radio frekuensi terjadi antara beberapa unit Bluetooth membentuk Piconet. Piconet merupakan piranti yang menghubungkan pada jaringan. 2-8 komputer bisa digabungkan dalam sebuah Piconet. Salah satu dari ke-8 komputer setiap Piconet disebut dengan master dan lainnya disebut dengan slave. Sistem radio frekuensi dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping split spektrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan. Bluetooth Profile. LAN Access Profile menentukan bagaimana perangkat Bluetooth
mampu mengakses layanan-layanan pada sebuah LAN menggunakan point-to-point protocol atau PPP. Selain itu, profil ini menggunakan bagaimana mekanisme PPP yang sama digunakan untuk membentuk sebuah jaringan yang terdiri dari dua buah perangkat Bluetooth. Fax Profile menentukan persyaratan-persyaratan perangkat Bluetooth yang harus dipenuhi untuk dapat mendukung layanan fax. Hal ini memungkinkan sebuah Bluetooth Keller Phone atau modem dapat digunakan oleh sebuah komputer sebagai sebuah wireless fax modem untuk mengirim atau menerima sebuah pesan fax. Security. Beberapa langkah authentication atau password, encryption, plain text, file text biasa, ciphertext, file terenkripsi. Cara penggunaan Bluetooth. Instalasi. Sebuah perangkat dengan tambahan Bluetooth tidak satu paket. Biasanya harus dilakukan instalasi untuk driver dan software kontrolnya atau utility. Windows tidak menggunakan teknologi Bluetooth sebagai standar perangkat yang disupport, jadi membutuhkan driver dari manufaktur. Mencari sinyal. Setelah melakukan instalasi, akan terlihat ikon Bluetooth pada SysTry Windows. Jika diklik ikon ini, maka akan terbuka My Bluetooth page. Lalu, pada Windows Bluetooth Tags, pilih View Device in Rack dengan mengaktifkan dahulu device Bluetooth yang lain. Selanjutnya, PC akan mencari device yang mengaktifkan sinyal Bluetooth dalam radius daya jangkauannya. Menentukan service. Dengan mengklik kanan pada device yang ditemukan akan keluar menu Explorer. Open, Connect Network Access, Connect Generic Serial, Discover Available Service, Unpair Device, Paste, dan Properties. Bila Discover Available Service, maka Explorer akan menampilkan service yang dapat diberikan oleh device tersebut. Beda device maka berbeda jenis servisnya. Mengkoneksikan device. Untuk mengoneksikan dua device Bluetooth dengan aman, Anda harus mengaktifkan Secure Connection dari ikon Try Bluetooth pada menu Advanced Configuration Local Service. Pilih Properties pada aplikasi yang akan digunakan. Lalu beri tanda centang pada box Secure Connection. Begitu juga pada client application. Selanjutnya, saat terkoneksi, Anda akan diminta memasukkan 4 PIN yang merupakan password. Penggunaan service. Anda dapat mengklik kanan pada ikon Private Bluetooth, lalu pilih Quick Connect, dan kini ada 9 service standar yang dapat Anda gunakan. Antara lain, Business Card Exchange, Bluetooth Serial Port, Dial-up Networking, Fax, File Transfer, PIMS Synchronization, Network Access, Headset, dan Audio Gateway. Anda tinggal memilih servis mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ingin menambah device tanpa perlu menambah kusut kabel yang berseliweran atau berantakan, contohnya printer, keyboard, atau mouse. Ingin mengoneksikan secara cepat perangkat mobil Anda seperti PDA, netbook, atau handycam. Ingin mengganti semua device yang selama ini menggunakan koneksi infrared yang lambat, membutuhkan sarana transfer data mudah, cepat, dan tanpa kabel. Ya, itulah Bluetooth. Sekian presentasi materi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.